Salam sejahtera saudaraku. Biarlah sebelum kita melakukan aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 5. Demikianlah dikatakan, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, agaknya kita manusia yang jatuh dalam dosa, yang sudah tahu memang bersalah, tetapi kita terus berusaha untuk menutupinya. Seharusnya memang kita bersalah, tapi kita tutupi. Tapi tidak demikian yang diperlihatkan yang namanya Daud. Bahkan dia seorang raja. Sebenarnya dia mampu untuk menutupi kesalahan pelanggarannya itu. Tapi itu tidak dilakukannya. Bahkan dikatakan di sini, aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Akhirnya Daud sadar akan pelanggarannya, yakni ketika Nabi Natan, seorang nabi datang padanya setelah ia menghampiri Batseba, sehingga dalam pengakuannya dia mengatakan, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam situasi demikian, seharusnya Daud butuh pengacara, bukan 100.000 orang. Tapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia sadar, itulah sadar iman, bahwa satu-satunya pengacara, pembela dalam hidupnya bukanlah manusia, tapi Allah, Tuhan, Allah Israel yang telah memilih, mengangkat dia menjadi seorang raja. Itulah satu-satunya pembela. Sehingga ketika Nabi Natan mengatakan dia bersalah, dia telah melanggar perintah Allah, situ dikatakan, aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Karena itu, melalui peristiwa ini, kita juga diingatkan bahwa ketika kita terpuruk oleh pikiran, oleh kekuatan kita sendiri, sehingga kita jatuh dalam dosa, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya segera datang kepada Sang Pembela Agung kita. Dialah yang memampukan kita, menolong kita, supaya tidak tenggelam dalam lumpur dosa. Dari sadar akan pelanggaran, akan dosanya, jadi berubah, menuju, itu kita jadi sadar dalam iman. Di dalam kita sadar iman, maka kita selaku anak-anaknya, kita semakin dekat kepadanya. Kita semakin mengasihi, mau berkorban demi kebaikan, demi kemuliaan nama Tuhan. Kita semakin sadar, semakin diingatkan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan dengan iman yang demikian, hidup kita pun jadi nyaman, damai. Itulah satu-satunya hasil kalau kita mengandalkan pembela kita yang agung, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah satu-satunya yang mampu menolong saudara dan saya, sehingga kita tidak lagi terpuruk dalam dosa, tapi kita hidup dalam lautan kasih-Nya, samudera kasih-Nya yang begitu indah. Maukah kita ditolong oleh-Nya? Datanglah kepadanya. Yesus Kristus satu-satunya yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak yang sadar iman, yaitu dekat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan,
dan tetap berserah kepada Tuhan, dan sentiasa hidupnya pun nyaman damai, karena Tuhanlah satu-satunya Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan setiap orang percaya, sehingga rindulah kita tinggal diam dalam Dia, karena Dia terus menerus mengajak kita supaya kita datang kepada Dia. Dialah penolong kita, pembela kita. Jangan ragu-ragu lagi. Hiduplah di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Begitu agung mulianya perbuatan melalui belas kasihan-Mu Tuhan. Meskipun Daud seorang raja, di tengah-tengah keterpurukannya, Engkau tidak membiarkannya, tidak meninggalkannya. Tapi oleh belas kasihan-Mu, Daud, dia rindu datang kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya penolong, pembela dalam kehidupannya. Dia bersemangat kembali, dia bangkit untuk senantiasa memperlihatkan imannya kepadamu melalui tutur katanya, sikapnya sehari-hari, sehingga Engkau pun Tuhan memberkati sang raja, bahkan keluarganya, bahkan dari tengah-tengah dinasti Daud, Tuhan telah menubuatkan lahirnya seorang juru selamat. Betapa indahnya hidup kami ini kalau kami tetap tinggal dalam firman-Mu, karena firman-Mu mengajari kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap bersyukur kepadamu, agar kami tetap berseru kepadamu, karena Engkaulah yang sanggup, mampu menolong kami, sehingga Engkau tidak biarkan kami terpuruk dalam lembah dosa, tapi kami senantiasa Engkau angkat, Engkau tolong, supaya kami merdeka untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menghidupkan pengharapan kami, sehingga kami semangat kuat, dan kami pun Engkau mampukan mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh hidup kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.